Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi limit, khususnya pada bagian limit-limit sepihak. Atau biasa kita kenal itu limit kiri dan limit kanan. Oke, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, ini ada beberapa istilah yang harus kita ketahui bersama. Nah, jika tulisannya seperti ini, X anak panah C plus di atas seperti ini, berarti ini artinya atau cara bacanya berarti X mendekati C dari kanan. Nah, kalau X anak panah C di atasnya ini ada negatif C min, berarti bahwa X mendekati C dari kiri. Nah, ini yang perlu kita ketahui dulu. Nah, kalau tulisannya seperti ini, berarti kita baca limit X mendekati C dari kanan Fx itu sama dengan L, berarti jika X dekat tetapi pada sebelah kanan C, maka Fx dekat ke L. Jadi lihat baik-baik ya, kalau tulisannya seperti ini, limit X mendekati C dari kanan Fx itu sama dengan L, berarti X dekat tetapi pada sebelah kanan C, maka Fx itu dekat ke L. Kalau tulisannya seperti ini, limit X mendekati C dari kiri Fx sama dengan L, berarti jika X dekat tetapi pada sebelah kiri C, maka Fx dekat ke L. Oke, ini perlu adik-adik tahu ini dulu. Oke, ada teorema yang perlu adik-adik tahu juga, itu jika ini limit X mendekati C Fx sama dengan L, jika dan hanya jika limit X mendekati C dari kanan Fx itu sama dengan L, dan limit X mendekati C dari kiri Fx itu sama dengan L. Atau kita bisa singkatnya begini, nilai limit X mendekati Cfx itu ada atau sama dengan L jika nilai limit kiri dan limit kanannya itu sama, yaitu L. Nah, ini kita kenal ini limit kanan, yang ini limit kiri ya. Oke, kita lihat contohnya, contoh 1. Nah, ini kita lihat di sini, kita fokus ke titik negatif 3. Ini sudah ada tulis di sini, tapi saya perjelas lagi. Nah, lihat di sini, nilai limit X mendekati negatif 3 Fx itu sama dengan 2. Coba kita lihat itu kenapa bisa. Nah, kita lihat limit X mendekati negatif 3 dari kanan Fx. Itu dari mana? Yang ini ya. Ketika bergerak dari kanan menuju negatif 3 itu Fx makin dekat ke nilai 2 ya. Ini mendekat ke nilai 2. Nah, kalau limit X mendekati negatif 3 dari kiri Fx, dari kiri, ini juga 2. Nah, karena limit kanan dan limit kirinya sama yaitu 2, maka limit X mendekati 3 Fx itu sama dengan 2. Oke, bisa dipahami adik-adik? Oke, kita lanjutkan lagi. Limit X mendekati negatif 1 dari kanan. Negatif 1 dari kanan. Ini negatif 1 X-nya ya. Ketika X-nya mendekati negatif 1, maka Fx-nya itu dekat ke mana? Oh, itu dekat ke 4. Kita lihat ya, ini dekat ke 4. Ketika negatif 1 di sini, kita lihat. Ini dari arah kanan itu mendekati nilai 4. Nah, sekarang kita lihat lagi. Limit X mendekati negatif 1 dari kiri Fx. Ingat, dari kiri. Dari kiri itu, Fx-nya itu mendekati nilai 3 ya. Nah, sekarang perhatikan nilai limit kanan dan limit kirinya sama atau tidak? Ya, tidak sama ya. Karena limit kanannya positif 4 dan limit kirinya adalah positif 3.
berarti kita bisa simpulkan bahwa limit X mendekati negatif 1 fx itu tidak ada. Nah, kira-kira bisa paham adik-adik? Oke, kita lanjut lagi ke titik berikut, yaitu kita fokus ke X sama dengan 2. Nah, limit X mendekati 2 dari kanan fx. Lihat 2 dari kanan, 2 di sini ya, mendekati 2. Itu fx-nya itu dekat ke nilai berapa? Itu dekat ke nilai 2,5. Nah, sekarang limit X mendekati 2 dari kiri fx. Nah, kita lihat nilainya ini di sini terjadi fluktuatif ya. Nilainya tidak tetap mau dekat ke arah 2, X sama dengan 2, tapi dari kiri ya ini. Tapi nilainya tidak tetap, nilainya tidak stabil, nilainya berapa. Maka kita tuliskan bahwa nilai limit X mendekati 2 dari kiri fx itu tidak ada. Nah, ini berarti secara tidak langsung berarti nilai limit X mendekati 2 fx itu tidak ada. Oke, bagaimana adik-adik untuk soal-soal seperti ini bisa paham? Kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Nah, misalkan contoh yang kedua ini, adik-adik diminta untuk mengsketsa grafik ini. Ya, grafik ini dikenal dengan grafik sepotong atau pairwise. Ya, sudah, intinya bahasa Indonesia itu. Kalau tidak salah pairwise function. Ya ini ya, fungsi sepotong-sepotong. Nah, kita lihat kalau X lebih kecil 0 itu dia menggunakan fungsi ini, negatif X. Tapi kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, lebih kecil 1, maka kita gunakan yang ini. Tapi kalau X-nya lebih besar atau sama dengan 1, kita gunakan yang ini. Lalu kita diminta untuk mencari nilai-nilai ini, limit ini. Nilai limit dan nilai fungsi dari Oke, kita lihat ya. Kalau soalnya seperti ini kita kerjakan seperti apa? Nah, pasti langkah awalnya kita lihat, sesuaikan soalnya, kita diminta untuk gambar. Berarti kita gambar dulu. Nah, ini fungsinya saya tampilkan. Berarti kita gambarkan dulu ini di diagram kartesius. Kita tulis X, Y ini sama dengan GX. Oke, sekarang kita lihat. Kalau X, nah ini kan fungsi linear, karena fungsi linear berarti kita cukup butuh 2 titik untuk, atau fungsi ini garis lurus ya, cukup butuh 2 titik untuk menggambar garis lurus. Oke, berarti kita ini lebih kecil dari 0, berarti kita butuh yang ini dulu, negatif 1. Kalau negatif 1 berarti X-nya, GX-nya adalah, X itu adalah 1 ya. Kita tulis seperti ini, kita butuh tambah 1 titik lagi. Misalkan negatif 2, berarti kita dapat GX. G2-nya adalah, G negatif 2 adalah 2. Nah, ini berarti kita sudah, dengan 2 titik ini kita sudah bisa menggambar ya. Ya, ini sampai dari sampai seterusnya. Untuk yang ini, ketika 0 sebenarnya bulat kosong dulu ya. Oke, saya gambarkan saja dulu. Oh ya, sudahlah. Sebentar, kita lihat dulu ya. Lalu ketika X-nya sama dengan 0, X sama dengan 0, berarti kita fungsi yang ini itu juga sama dengan 0 ya. Nah, ini bulat penuh untuk fungsi yang ini. Oke, tapi sebenarnya kalau yang tadi yang ini, itu 0-nya tidak termasuk ya. Dia masih bulat kosong dulu, lalu ketika masuk yang ini, kebetulan nilainya juga sama dengan ketika yang ininya sama dengan, oke. Kita lanjutkan. Nah, kita juga butuh tambah 1 titik lagi untuk gambar. Berarti kalau X-nya 1 berarti GX-nya juga, G1-nya juga 1. Nah, ini kenapa bulat kosong? Karena di sini 1 tidak termasuk untuk menggambar ya. Ini 1 tidak termasuk ya. Makanya tadi di sini saya bilang sebelumnya bulat kosong dulu untuk yang ini. Ketika X-nya 0 itu kan kita dapat 0. Sebelumnya bulat kosong dulu, lalu ketika di sini X-nya 0 itu nilainya juga 0, baru bulat penuh. Oke, kita bisa gambar. Ini kita sudah dapat 2 titik, kita gambar dulu. Oke, lalu tapi ini garis lurusnya, tapi untuk ketika
X sama dengan 1, itu karena di sini ketika X sama dengan 1 kita kenakan fungsi yang berbeda. Berarti kita bulat kosong dulu. Lalu sekarang ketika X sama dengan 1, berarti kita kenakan fungsi yang ini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, nah kita butuh tambah 1 titik. Ketika X-nya 2, maka Gx-nya adalah 3. Ini kita langsung gambar. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan. Limit X mendekati 0 dari kanan. 0 dari kanan, berarti yang ini kan. Ketika 0, bergerak dari 0 dari limit X mendekati 0 dari kanan, fx-nya itu, dan nilai fx-nya itu juga mendekati 0 ya. Kita tuliskan seperti ini. Nah, sekarang limit X, kita lihat dulu ya. Kalau limit X mendekati 0 dari kiri fx, 0 dari kiri fx itu sama dengan 0. Berarti kita yang bagian C ini, limit X mendekati 0 fx itu sama dengan 0. Oke, bisa paham adik-adik? Oke, kita lanjut ke D, bagian D, F0. F0 itu berarti yang bulat penuh ya. Itu, atau ini, kita lihat di fungsi juga boleh. Ketika X sama dengan 0, nilainya 0. Mau lihat di gambar juga boleh. Nilai F0 sama dengan 0. Kita lanjut lagi. Limit X mendekati 1 dari kanan fx. Nah, 1 dari kanan, berarti yang ini ya, 1 dari kanan. Nah, itu mendekati nilai 2. Oke, itu 1 dari kanan, itu mendekati nilai 2. Kalau limit X mendekati 1 dari kiri fx, itu dari kiri. Ya, itu dekat dengan nilai 1. Nah, ini berarti kita lihat limit kanannya 2, limit kirinya 1. Berarti bagian E, limit X mendekati 1 fx itu tidak ada. Karena nilai limit kanan dan limit kirinya itu tidak sama. Oke, kita lanjut lagi, F1. Berarti bagian H, F1 itu adalah yang bulat penuh, yaitu berarti nilainya adalah 2. Atau kita bisa lihat di fungsi, kalau F1 berarti ambil fungsi yang ini. Berarti kita kenakan fungsi yang ini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikut. Ini saya langsung gambar. Oke, misalkan ini, limit X mendekati negatif 4 dari kanan. Dekat ke arah 3 ya. Oke, kita lanjut lagi. Limit X mendekati negatif 4 dari kiri. Negatif 4 dari kiri. Itu fx-nya itu dekat ke nilai 4 ya. Oke, berarti limit X mendekati negatif 4, fx itu kira-kira bagaimana adik-adik? Kalau nilainya tidak sama, berarti tidak ada. Oke, saya tanya lagi yang berikut. Kita lihat ke ini F negatif 4. F negatif 4 berarti kita lihat di grafik yang bulat penuh ya. Itu berarti nilainya adalah 4. Kita lanjut lagi. Limit X mendekati 0 dari kanan. 0 dari kanan, 0 di sini ya. 0 dari kanan, fx ini juga 0. Kalau limit X mendekati 0 dari kiri, bagaimana adik-adik? Ya, juga 0 ya. Oke, berarti limit X mendekati 0, ya itu limitnya ada, yaitu 0, karena limit kiri sama dengan limit kanan. Ini berarti limit X mendekati 0, fx itu sama dengan 0, karena limit kanan dan limit kirinya sama ya. Oke, F0 sama dengan 0 ya. Walaupun ini tidak ada titik penuh yang seperti ini, tapi ini karena tidak ada bulat kosong. Ini kan sebenarnya ini berarti titik di sini juga termasuk 0,0. Maka F0 itu sama dengan 0. Kita lanjut lagi. Bagian ketika limit X mendekati 2 dari kanan. 2 dari kanan itu 2. Kalau dari kiri adik-adik,
juga dekat ke nilai 2. Berarti limit X mendekati 2, fx itu sama dengan 2 ya adik-adik, karena kita lihat baik-baik limit kanan dan limit kirinya sudah sama, yaitu 2. Kita lanjut, f2-nya berapa? Ya, f2-nya 1. Ingat ya, f2 ini terdefinisinya itu fungsi I-nya ini terdefinisi di sini, di 1. Oke, kita lanjut ke contoh 4. Oke, limit X mendekati negatif 6. Limit X mendekati negatif 6 dari kanan fx. Dari kanan, lihat. Kalau dia dari kanan bergerak ke mendekati X yang mendekati negatif 6, fx-nya mendekati nilai berapa? Ya, itu mendekati positif tak hingga. Karena ini kita lihat baik-baik, nilainya akan terus. Ketika X-nya negatif 6, dia akan terus mendekati negatif tak hingga. Nah, begitu pula limit X mendekati negatif 6 dari kiri. Fx itu juga, lihat baik-baik, dari kiri ini juga positif tak hingga. Salah ya. Positif tak hingga. Ini juga ya, yang tadi limit X mendekati negatif 6 dari kanan itu positif tak hingga. Limit X mendekati negatif 6 dari kiri fx itu juga positif tak hingga. Berarti adik-adik, limit X mendekati negatif 6 fx itu berapa? Ya, berarti adalah positif tak hingga, karena limit kiri sudah sama dengan limit kanan. Oke, kalau f negatif 6, f negatif 6 berarti kita ambil yang bulat penuh, yaitu nilainya adalah 3. Kita lihat, nilainya adalah 3. Oke, kita lanjut lagi. Limit X mendekati negatif 3 dari kanan. Negatif 3 di sini, dari kanan. Nah, itu nilainya fx-nya mendekati nilai 1,5. Oke, kita lanjut berikut. Limit X mendekati negatif 3 dari kiri. Dari kiri itu fx-nya mendekati nilai 1,5. Berarti nilai limit X mendekati negatif 3 berapa adik-adik? Ya, nilai limit X mendekati negatif 3. Sorry ya, ini tidak perlu. Ya, ini limit X mendekati negatif 3 fx itu adalah 1,5, karena limit X mendekati negatif 3 dari kanan fx itu 1,5 dan limit X mendekati negatif 3 dari kiri fx itu juga 1,5. Maka limit X mendekati negatif 3 fx itu sama dengan 1,5. Oke, kalau yang ditanya adalah f negatif 3. F negatif 3 adalah 3. Kita lihat yang bulat penuh ya. Oke, kita lanjut lagi. Limit X mendekati 3 dari kanan. 3 dari kanan fx, maka nilai fx-nya dekat dengan nilai 4. X-nya mendekati negatif 3 dari kanan, maka nilai fx-nya dekat dengan nilai 4 ya. Oke, kalau dari kiri limit X mendekati 3 dari kiri fx, kan nilainya akan itu sama dengan berapa? Oke, sama dengan 3 ya. Ini karena waktu saya scan gambarnya agak miring. Ini lihat gambarnya saja, ini 3 ya. Oke, kita lanjut lagi. Limit X, berarti limit X mendekati 3 fx itu tidak ada, karena nilai limit kanan dan limit kirinya tidak sama. Oke, kita lanjut lagi. F3-nya berapa? Oh, F3-nya adalah 3. Ya, oke. Demikian penjelasan saya mengenai limit-limit sepihak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Berarti limit X mendekati 2, fx itu sama dengan 2 ya adik-adik, karena kita lihat baik-baik limit kanan dan limit kirinya sudah sama, yaitu 2. Kita lanjut. F2-nya berapa? Ya,
F2-nya 1. Ingat ya, F2 ini terdefinisinya itu fungsi I-nya ini terdefinisi di sini ya, di 1. Oke, kita lanjut ke contoh 4. Oke, limit X mendekati negatif 6. Limit X mendekati negatif 6 dari kanan Fx. Dari kanan, lihat. Kalau dia dari kanan bergerak ke mendekati X yang mendekati negatif 6, Fx-nya mendekati nilai berapa? Ya, itu mendekati positif tak hingga, karena ini kita lihat baik-baik nilainya akan terus ketika X nya negatif 6 dia akan terus mendekati negatif tak hingga. Nah, begitu pula limit X mendekati negatif 6 dari kiri Fx itu juga lihat baik-baik dari kiri ini juga negatif positif tak hingga, salah ya, positif tak hingga. Ini juga ya yang tadi limit X mendekati negatif 6 dari kanan itu positif tak hingga, limit X mendekati negatif 6 dari kiri Fx itu juga positif tak hingga. Berarti adik-adik limit X mendekati negatif 6 Fx itu berapa? Ya, berarti adalah positif tak hingga karena limit kiri sudah sama dengan limit kanan. Oke, kalau F negatif 6 berarti kita ambil yang bulat penuh, yaitu nilainya adalah 3. Kita lihat nilainya adalah 3. Oke, kita lanjut lagi. Limit X mendekati negatif 3 dari kanan. Negatif 3 di sini dari kanan. Nah, itu nilainya Fx-nya mendekati nilai 1,5. Oke, kita lanjut berikut. Limit X mendekati negatif 3 dari kiri. Dari kiri itu Fx-nya mendekati nilai 1,5. Berarti nilai limit X mendekati negatif 3 berapa adik-adik? Ya, nilai limit X mendekati negatif 3. Sorry ya, ini tidak perlu. Ya, ini limit X mendekati negatif 3 Fx itu adalah 1,5 karena limit X mendekati negatif 3 dari kanan Fx itu 1,5 dan limit X mendekati negatif 3 dari kiri Fx itu juga 1,5. Maka limit X mendekati negatif 3 Fx itu sama dengan 1,5. Oke, kalau yang ditanya adalah F negatif 3. F negatif 3 adalah 3. Kita lihat yang bulat penuh ya. Oke, kita lanjut lagi. Limit X mendekati 3 dari kanan. 3 dari kanan Fx, maka nilai Fx-nya dekat dengan nilai 4. X-nya mendekati negatif 3 dari kanan, maka nilai Fx-nya dekat dengan nilai 4 ya. Oke, kalau dari kiri limit X mendekati 3 dari kiri Fx, kan nilainya akan itu sama dengan berapa? Oke, sama dengan 3 ya. Ini karena waktu saya scan gambarnya agak miring. Ini lihat gambarnya saja, ini 3 ya. Oke, kita lanjut lagi. Limit X, berarti limit X mendekati 3 Fx itu tidak ada karena nilai limit kanan dan limit kirinya tidak sama. Oke, kita lanjut lagi. F3-nya berapa? Oh, F3-nya adalah 3. Ya, oke. Demikian penjelasan saya mengenai limit-limit sepihak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.